Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang kemudian bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan tafsir dari surah Al-Kautsar, ayat yang keberapa? Kedua, ya. Nah, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ketika di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang besar, nikmat yang banyak berupa Al-Kautsar, yang mana Al-Kautsar ditafsirkan sebagai sungai yang ada di surga dan juga telaga yang ada di padang mahsyar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar tersebut kepada Nabi SAW, maka konsekuensi dari nikmat tersebut adalah disyukuri. Nah, dalam masalah syukur itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang kedua, yaitu fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah atau maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ya, maka kita sebutkan di sini kan dalam ayat ini tidak ada kata-kata syukur. Ya, tapi para ulama menjelaskan justru disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya di antara bentuk syukur yang paling besar adalah ibadah, dan di antaranya berupa salat dan berkurban. Baik, dan salat itu merupakan ibadah yang paling mulia dalam jenis ibadah amaliyah, sedangkan kurban itu salah satu ibadah yang mulia dalam jenis ibadah maliyah yang berupa harta. Nah, kita telah jelaskan tentang fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu. Maka kita sebutkan
ya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi ketika beliau mentafsirkan fasalli li rabbika, ya kata beliau maksudnya adalah salatlah ikhlas karena Rabbmu. Ya, jadi diperintahkan bukan sembarang salat, ya akan tetapi salat yang dilakukan dengan ikhlas, ya. Jadi salat yang diminta dari kita itu bukan sembarang salat, tapi salat yang berkualitas, ya. Yang berkualitas baik lahir maupun batin. Ya, maksud yang kualitas lahirnya adalah dari segi tumakninahnya, ya. Tidak gerak sana gerak sini. Begitu juga kualitas batiniyahnya berupa kekhusyuan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan, ya, kalimat berikutnya, wanhar, ya, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah, ya, menyembelihlah. Maka di dalam kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ibadah yang dengannya kita diperintahkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kemarin kita membahas tentang ibadah yaitu salat, kalau sekarang kita akan membahas ibadah yang bernama an-nahr, ya, wanhar. Apa itu an-nahr? Ya, menurut mayoritas ulama, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan an-nahr di sini adalah menyembelih kurban atau binatang atau hewan dengan tujuan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan an-nahr. Jadi ibadah yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang kita jadikan sebagai salah satu ungkapan syukur kita adalah berkurban. Nah, kalau dulu yang namanya kurban, ya, ketika hari raya Idul Adha, ya, kalau dulu itu sepi dari orang-orang yang berkurban. Mungkin pian yang, ya, hidup lawas, ya, sudah tua. Jarang sekali, ya, dulu itu orang berkurban, ya. Paling banyak misalnya dalam satu kampung itu satu sapi. Itu pun tidak setiap tahun, ya, hampir kadeda, jarang. Baik, jadi yang namanya Idul Adha itu sepi. Sepi dari apa? Dari kurban. Baik. Tapi sekarang Masya Allah, ya, apalagi akhir-akhir ini peningkatan jumlah hewan korban itu sangat melonjak, ya, sangat banyak. Sampai-sampai ada di sebagian tempat itu, ya, panitianya itu kebingungan apa? Mendistribusikan dagingnya, ya. Bahkan anak pernah lihat berita gitu kan, satu orang itu dikasih kambing satu, saking banyaknya gitu, ya, kurbannya. Baik. Jadi kalau sudah masuk musim kurban, ya, yang sebelumnya tiap hari makannya tahu, tempe gitu lah. Pas hari raya kurban, hari-hari makan apa? Daging, ya. Darah tinggi, kambuhan, kolesterol naikkan, ya gitu. Jadi saking seringnya makan daging, akhirnya jadi rindu dengan makanan tempe tahunya lagi lah. Yang tiap harinya kan tempe tahu, ini tiap harinya daging. Baik. Maka fenomena meningkatnya orang yang berkorban atau berkurban, ya,
adalah merupakan fenomena yang membahagiakan, ya, terutama bagi kita seorang muslim yang beriman. Bagaimana tidak, ini merupakan salah satu indikasi akan kesadaran kaum muslimin tentang ibadah kurban ini. Ya, jadi alhamdulillah kalau naik itu kita perlu syukuri, berarti banyak kaum muslimin yang sadar akan kemuliaan ibadah ini. Ya. Namun di sini ada namunnya. Kita sebagai seorang muslim bukan hanya atau tidak hanya tertuntut untuk apa? Meningkatkan kuantitas. Kuantitas itu apa? Jumlah hewan kurban. Ya, bukan hanya itu. Itu dituntut memang. Ya, dituntut untuk menambah hewan kurban itu. Ya. Namun yang namanya seorang muslim tidak hanya berhenti di situ. Yang penting banyak saja, enggak. Ya, betul, kita memang berusaha memperbanyak hewan kurban. Kita naikkan kuantitas hewan kurban, itu betul, tidak masalah. Ya, bahkan Nabi SAW ketika peristiwa Haji Wada, ya, beliau menyembelih berapa ekor onta? 100. Ya, yang disebutkan beliau dari 100 itu yang beliau sembelih 63. Sesuai dengan umur beliau kan 63. Sisanya disembelih oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang jumlahnya berapa tuh sisanya? 37. Ya. Jadi Nabi menyembelih berapa tadi? 63 yang dari 100. Kalau kita berapa? Ya, pertama yang kita untuk berkorban itu berapa? Satu sapi itu patungan oleh 7 orang. Ya. Maka ya tidak mengapa, yang penting ada, itulah. Maka memang kuantitas itu dituntut dalam kurban. Nah, namun sekali lagi seorang muslim itu tidak cukup sampai di sini. Ya, selain kita dituntut untuk meningkatkan kuantitas, kita juga dituntut untuk meningkatkan apa? Kualitas. Kualitas itu maksudnya apa? Mutu. Mutu itu apa? Lain foto-foto dengan kambingnya, mutu kualitas ya tadi, kualitas mutu. Ya, cuman mutu yang dimaksud maksudnya gimana? Nah, apa motivasi kita ketika berkurban? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, ketika kita semangat nih ikut berkurban, menyetor uang jualnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya motivasi kita ketika kita berkurban? Ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita perbaiki, perlu kita awasi. Ya, ini berkaitan dengan niat kita ini loh. Ya, makanya ayat yang sedang kita tafsirkan ini, wanhar, ya, itu sebenarnya adalah menyoroti tentang kualitas dari ibadah kurban kita. Ulangi, jadi pembicaraan tentang fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah, itu menyoroti bagaimana kualitas dari ibadah kurban kita. Ya. Baik, coba kita cermati. Lafaz ayatnya adalah fasholli li rabbika wanhar. Baik. Ada berapa perintah di sini dalam ayat ini? Ada 2. Ya, fasholli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, yaitu untuk Allah. Ini perintah yang pertama, yaitu perintah salat. Wanhar, dan berkurbanlah. Ini perintah yang kedua. Maka kalau kita lihat 2 perintah ini, ya, teksnya itu ada agak sedikit berbeda. Perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Tadi kita lihat, ya, secara tekstual tadi kan kalau perintah salat ada tambahan embel-embel apa? Li rabbika, fasholli li rabbika. Ya. Tapi kalau wanharnya apakah ada kata wanhar li rabbika? Jawabannya tidak.
cuma salat saja yang dikatakan salatlah untuk Rabbmu. Tapi giliran wanhar tidak ada kata untuk Rabbmu. Ya. Maka jelas kalau yang fasholli li rabbika, ya, maka Allah mengingatkan di sini salatlah untuk Rabbmu. Maksudnya adalah jangan lupa ikhlas ketika salat. Ya. Tapi begitu Allah menyebutkan wanhar, memerintahkan wanhar, tidak ada tambahan. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah artinya dalam masalah salat kita diwajibkan ikhlas untuk Allah, sedangkan untuk berkurban tidak wajib ikhlas? Ya. Paham lah maksudnya, Ulan. Ya, kan dalam ayat ini gini, fasholli li rabbika. Ya, salatlah untuk Rabbmu. Untuk Rabbmu ini maksudnya ikhlaslah untuk Rabbmu dalam salat. Tapi ketika perkataan wanhar dan menyembelihlah, tidak ada kata li rabbika. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, ini mungkin yang membaca ayat kan gitu. Ya, mungkin baca tafsir dikit. Berarti yang disuruh ikhlas itu cuma salat. Ya, berarti kalau menyembelih tidak perlu ikhlas. Nah, gimana? Jujur enggak tuh? Ya, ya tentu saja tidak betul, ya. Tentu saja tidak betul. Nah, ini artinya kalau memahami Al-Qur'an secara tekstual seperti ini saja tanpa memahami kandungannya, ini yang bahaya itu, ya. Ya, maka para ulama menjelaskan secara implisit. Ini apa pulang implisit? Terbersit, ya, atau secara kandungan yang ada di dalamnya, ayat ini walaupun tidak disebutkan wanhar li rabbika, ya, cuman kata wanhar itu terletak setelah apa? Fasholli li rabbika, secara langsung, jadi dempetan di situ. Dan menurut kaidah bahasa Arab, ya, kalau sudah dempetan tidak perlu lagi diulangi, itu sudah dicukupkan dengan yang pertama. Baik, maka ketika salat itu diperintahkan untuk ikhlas, maka berkurban juga diperintahkan untuk apa? Ikhlas. Apalagi banyak sekali nas baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu gamblang memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam berkurban. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ada yang tahu ayatnya? Al-An'am 162 sampai 163. Sebenarnya pian tahu ayatnya. Ya, cuman kada tahu kalau itu surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Ya. Bunyinya qul. Nah, itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Qul, apa artinya? Ingat, qul di sini pakai qaf, bukan pakai kaf. Karena kalau pakai kaf artinya makanlah. Qul, katakanlah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuki di sini ada perbedaan pendapat tentang tafsirnya. Sebagian para ulama maksudnya adalah ibadahku, jadi ibadah secara umum. Ada juga yang menafsirkan kurbanku atau sembelihanku, ya. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam, yaitu untuk Allah. Baik, dan dalam lanjutan ayatnya la syarikalah, ya, tidak ada sekutu baginya, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi ayat ini, ya,
begitu tegas menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan bukan hanya sholat, tapi juga termasuk kurban. Ya, bahkan yang lebih umum lagi yaitu wa mahyaya wa mamati, ya, hidupku dan matiku. Jadi hidup kita, mati kita harusnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Harusnya seluruh waktu kita, ya, itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hidup dan mati kita hanya untuk Allah, ya, maka kita perlu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, terutama dari sisi apanya? Kualitas atau keikhlasannya. Maka kembali coba kita renungi. Sebenarnya bagi kita yang ikut berkorban, apa sih motivasi kita untuk ikut berkorban? Berkorban, ya, bukan berkorban. Ya, motivasi kita untuk memperbanyak hewan kurban ini apa gitu? Apakah memang betul motivasi kita itu murni karena mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah? Begitu juga untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Ataukah barangkali niat kita ternyata telah tercemari dengan kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Kira-kira apa kepentingan-kepentingan duniawi dari berkorban? Pertama, untuk mencari masa, apalagi di musim caleg, ya. Jadi dimanfaatkan momen Idul Adha sambil kampanye, ya. Ingin dipuji, wah, ingin dikatakan dermawan nih, selalu kurban tiap tahun misalnya. Kan ada orang-orang yang seperti itu, ya. Jadi yang namanya berkurban itu harusnya mengharapkan ridho Allah, ya, mengharapkan pahala dari Allah, karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Tapi justru, ya, tujuan tersebut tidak ada, malah tujuannya untuk mencari kepentingan dunia. Dan perkara ini, ya, perkara keikhlasan dalam beramal, ya, baik berkurban atau yang selainnya, itu senantiasa harus diingatkan. Kenapa? Karena yang namanya iblis itu akan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk merusak ibadah kita. Ya, masih ingat tentang sejarah permusuhan manusia dengan iblis? Kenapa orang iblis itu jadi sangat memusuhi manusia? Masih ingat ceritanya? Ini tentang penciptaan Adam nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, ya, dan malaikat dan iblis itu sudah diciptakan sebelum Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat, terutama begitu juga iblis, untuk apa? Sujud kepada Adam. Maka para malaikat pun sujud, tapi si iblis tidak mau. Ya, dan ini Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai 18, ya. 12 sampai 18 itu cerita tentang Allah menyuruh iblis untuk sujud. Ya, Allah berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud ketika aku menyuruhmu? Apa alasan iblis? Apa dalil iblis? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ya, artinya aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi menurut iblis, api itu lebih mulia daripada tanah, ya.
Kayak apa tuh menjawab syubhatnya iblis? Nah, pertama kita katakan tidak benar kalau api itu lebih baik daripada tanah, ya. Karena api itu sifatnya apa? Merusak, panas, ya kan? Sementara tanah tempat kita tinggal, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, pokoknya ini tentu saja dalil yang tidak benar, tapi tetap gara-gara itu dia tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menghukum iblis karena kesombongan dia. Ya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah kamu dari surga wahai iblis, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau terkutuk, ya, terlaknat. Jadi iblis itu rela dicap sebagai makhluk yang paling hina, yang penting dia tidak sujud kepada Adam. Inilah hasadnya, irinya, sombongnya siapa? Iblis. Ya, maka iblis pun meminta kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku tangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya jangan matikan aku sampai hari kiamat. Ini permintaan iblis kepada Allah. Jangan matikan aku sampai hari kiamat. Maka kata Allah, innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Nah, jadi iblis berdoa dikabulkan oleh Allah, ya. Berdoanya supaya tidak dimatikan. Ya. Jadi Allah kabulkan doa iblis itu. Ya, jadi iblis sampai sekarang masih hidup. Ya, berarti Tuhan benar iblis itu lah. Lebih tua daripada Adam, kan sebelum Adam diciptakan iblis. Ya, pada tahu berapa umurnya? Nah, apa tujuan iblis minta dipanjangkan umur? Apakah untuk beribadah? Kada. Kata iblis, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Ya, kata iblis, wahai Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, mencap aku sebagai hamba yang sesat atau makhluk yang sesat, aku bersumpah, bahwa aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Wah, ini sumpahnya iblis. Ya, aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Bagaimana caranya? Kata iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari mana? Baina aydihim, dari depan mereka aku datangi. Ya, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka aku datangi. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Jadi dari segala penjuru itu iblis datang, ya, untuk menggoda manusia. Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, artinya kebanyakan mereka akan mengikuti aku, kata iblis. Nah, jadi beginilah semangatnya iblis dalam menggoda manusia, dalam menyesatkan manusia. Ya, dari segala celah dia datangi, dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Dan iblis itu tidak ada kenal istilah futur, itu tidak ada. Ya. Iblis itu istiqomah dalam menggoda manusia. Ya. Maka kalau sudah lama itu kan profesional dia tuh. Ya, belum lagi dia memiliki banyak pasukan dari kalangan, ya, jin, ya. Manusia dari apa? Syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Itu kan pasukannya iblis tuh. Ya, kada suara garing. Nah, ulun kada tahu ada suara garing. Nah, dari sini kita mengetahui jangan pernah merasa pede, ya, selamat dari godaan iblis ataupun syaitan.
Ya, iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah putus asa dalam menggoda manusia. Ya, dan kita sebutkan tadi mereka itu sudah profesional. Coba berapa ratus tahun mereka menggoda manusia. Ya, semakin seseorang itu alim, ya, semakin berilmu, maka syaitannya menggoda juga yang berilmu, ya. Artinya kalau yang digoda adalah seorang profesor, berarti yang menggoda juga profesor dari kalangan syaitan, ya. Ya, maka hati-hati. Ya, dan Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah engkau darinya, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kalian semua. Oh, jadi hati-hati. Mengikuti iblis berarti sama dengan menemani dia nanti di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi mereka itu sangat semangat untuk menggoda manusia supaya menambah kawan mereka di mana? Di neraka. Baik. Nah, maka di antara hal yang dilakukan iblis dan bala tentaranya adalah mereka semangat untuk merusak ibadah yang kita lakukan. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya adalah iblis menyisipkan tujuan-tujuan duniawi di dalam ibadah yang kita lakukan. Niat-niat yang itu merupakan, ya, hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, padahal yang namanya ibadah seharusnya kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Gimana bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadatan hanya kepadanya. Baik, ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Tapi tadi iblis itu berusaha menyisipkan tujuan-tujuan duniawi di dalam ibadah kita. Ya, sehingga terkadang ada seorang manusia yang mana dia tidak sadar bahwa sekian tahun, ya, ketika dia setiap tahunnya berkurban, ya, ternyata, ya, kurbannya dia tujuannya adalah untuk tadi bisa tenar, mencari popularitas. Ada juga sebagian orang yang berkurban itu karena tidak enak, ya. Nanti apa kata tetangga, ya, aku nih sugih tapi kada berkorban, apa kata orang, kan gitu akhirnya. Jadi sebab dia berkorban itu hanya karena tidak enak dengan orang lain. Ini bukan keikhlasan, ya. Maka niat-niat seperti ini, ya, bisa menyebabkan pahala ibadahnya itu menjadi rontok, ya, hilang. Nauzubillah, ya. Sebagian lain juga ada yang berkorban cuma karena ikut-ikutan, ya, karena sedang ngetren katanya. Nanti dikatakan ketinggalan zaman, ya, karena tidak mengikuti apa yang sedang tren, ya. Nah, ini juga bukan keikhlasan dalam berkorban. Yang lebih parah, ada yang berkorban karena tadi mempertahankan kursi panas. Ya, memanfaatkan momentum Idul Adha untuk kampanye yang terselubung, ya kan? Makanya jelas ini bukan karena Allah, ya, mereka melakukan kurban, ya. Yang masya Allah sebagian orang, ya, tidak malu-malu, ya, mereka sengaja mengundang media massa, baik yang media elektronika misalnya, atau media apalagi cetak, ya, supaya diliput bahwasanya dia sedang berkorban. Wah, ini sekian ton sapi yang dia korbankan misalnya. Semakin banyak yang meliput, maka dia semakin bangga misalnya, ya. Bahkan tidak cuma sampai di situ, kadang daging yang dibagikan itu pun ada apanya? Labelnya.
Bahwasanya dari fulan ya. Ada stiker nomornya pulang leh. Pakai paku di tengahnya tuh. Baik. Maka dari sini ya sekali lagi kalau kita berkurban atau beribadah apa saja ya mari cek niat kita masing-masing. Ya, percuma kalau seandainya kita berkurban dengan mengeluarkan uang berapa juta. Sekarang sapi berapa? Tergantung leh antara 20 sampai salawi adalah 21 ya 3 juta seorang leh. Ya. Coba uang sekian juta yang kita keluarkan. Ya, tapi ternyata ada niat yang tidak benar di situ. Ya, apa pahala yang bisa kita dapatkan? Ya, sayang akhirnya sia-sia. Ya. Mungkin di dunia dapat pujian, tapi ini kan cuma pujian yang semu ya. Di akhirat apa yang didapatkan? Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan ya apa yang mereka amalkan, namun kami jadikan amalan tersebut sebagai debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Ya, lantas kalau ada yang bertanya, oh berarti kada bolehlah menampakkan amal soleh itu. Ya, gimana kalau ada yang bertanya demikian? Ya, tergantung ya. Tujuan dari menampakkan amal soleh itu apa? Ya, kalau tujuannya untuk apa? Ya, memotivasi orang lain agar bisa beramal juga, maka tidak mengapa, bahkan itu dianjurkan. Ya, tapi kebanyakan orang ya ketika menampakkan amalan seperti itu susah untuk menjaga hati. Ya, praktek di lapangan ternyata ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan popularitas. Ya, dan sejarah itu membuktikan ulama-ulama salaf terdahulu mereka sangat semangat dalam menyembunyikan amalan. Ya, kenapa? Karena mereka juga sangat susah untuk menjaga keikhlasan itu di zaman salaf dulu. Yang keimanan mereka itu ya sangat kuat. Ya, tapi di zaman sekarang, masya Allah, ya segalanya dipoto, diposting di share di mana di media sosial. Dahulu ketika orang-orang ingin haji, ingin umroh, ya mereka tidak bilang-bilang, ya tiba-tiba hilang aja gitu kan. Ya kemudian setelah beberapa lama kembali lagi, ditanya kemana? Oh ada keperluan, ya. Padahal sedang hajian atau umroh. Kalau sekarang belum lagi umrah, masya Allah, ya tiketnya sudah diposting, ya hotelnya sudah diposting. Belum lagi pas di sananya, wah di muka Ka'bah, wah tawaf kayak gini kan, selfie. Ya, kita dapati aja itu macam-macam bentuknya kan. Lagi khutbah Jumat, ya khotibnya itu di kamera, bahkan selfie apa itu, terus di share di grup misalnya atau di medsosnya, di Instagramnya, di status WA-nya, ya sedang khutbah, ya sedang mengikuti pelajaran, padahal lagi sedang sibuk HP-an ya. Itu di zaman sekarang ya. Maka dikhawatirkan orang-orang yang seperti ini ya pahala umrahnya, pahala hajinya itu tidak ada. Ya, rontok semuanya dikarenakan sifat seperti ini, karena ingin pamer, karena ingin dipuji dan seterusnya. Ya. Kalau gitu nggak usah sholat jamaah ya pulang. Ya, nggak gitu juga ya, karena memang ada beberapa ibadah yang mau tidak mau harus dinampakkan. Nggak ada orang sholat jamaah tidak ke masjid. Azan takut riya, ya nggak usah azan, nggak usah pakai mikrofon ya, nggak gitu. Ya sholat Jumat di rumah saja, ya nggak ada. Baik, tapi kalau ibadah-ibadah ya hukum asalnya yang tidak harus dinampakkan, maka hukum asalnya lebih dianjurkan untuk apa? Disembunyikan. Ya tidak perlu diceritakan. Ya misalnya sedekah, ya nggak perlu dikabarkan kepada
orang-orang. Baik. Jadi kualitas ibadah kita ya harus kita perhatikan ya, diantaranya adalah kualitas ibadah kurban kita. Bagaimana caranya? Ya, kembali kita tanyakan kepada diri kita, apa sih motivasi kita dalam berkurban? Apakah karena Allah ataukah bukan karena Allah? Baik, pembahasan berikutnya ya, ini penutup insyaallah. Kita tahu kurban adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, kurban merupakan ibadah yang sangat mulia. Tapi ibadah yang mulia ini bisa berubah menjadi dosa besar. Oh, kok bisa? Ibadah yang mulia kok bisa berubah menjadi dosa besar? Bahkan dosa besar yang tidak terampuni. Dosa apa itu? Syirik. Ya. Coba sekarang kita umpamakan, kalau misal ada berita yang meliput yang mengatakan bahwasanya ada sekelompok orang datang berkumpul di pinggir pantai Pagatan misalnya kan. Tujuannya apa? Untuk sholat berjamaah. Sholatnya untuk siapa? Untuk penghuni laut. Kalau di Jawa kan untuk Nyi Roro Kidul. Bukan Nyi lagi, Nini Roro Kidul. Tuha sudah. Baik. Jadi kalau ada orang datang ke pinggir pantai, tujuannya untuk sholat berjamaah. Tujuannya dipersembahkan sholat tersebut untuk siapa? Penghuni laut tersebut. Ya. Ketika hal itu tersebar, kira-kira ada nggak orang yang mengingkari perbuatan tersebut? Ya, geger bisa tuh. Se-Indonesiaan bisa mengingkari. Ya, bahkan gelombang protes, gelombang orang yang mengingkari itu tidak bisa dibendung kayaknya. Ya, karena jelas-jelas sholat tujuannya untuk siapa? Penghuni laut. Itu kalau yang dilakukan adalah sholat berjamaah untuk penghuni laut. Namun lain ceritanya kalau yang diliput adalah peristiwa sedekah bumi lah istilahnya sedekah laut. Apa sedekah laut itu? Menyembelih sapi. Nah, menyembelih sapi yang gemuk ya misalnya untuk penghuni laut. Ya. Jadi ada pesta pantai kan istilahnya ya. Apa isinya pesta pantai itu? Menyembelih. Apa yang disembelih itu? Kerbau lah. Kerbau, bahkan sapi juga ya. Kemudian dipersembahkan untuk siapa? Penghuni laut. Ya, dipersembahkan ke laut. Ini kurang nyaring. Baik. Nah, kira-kira peristiwa ini ada nggak orang yang mengingkarinya? Kalau terliput, ya. Kalau yang paham ya mengingkari, yang nggak ada paham banyak orang yang tidak paham, ya. Bahkan banyak orang yang mati-matian membela, ya, membela acara ini, ya, dan dikatakan itu adalah hanya sebatas tradisi ataupun budaya. Ya kan gitulah. Kalau sholat diingkari, tapi kalau dianunya aja kada usah pakai awal. Jadi kalau sholat pasti banyak yang mengingkari, tapi kalau masalah menyembahkan sesembelihan, ya itu banyak yang mendukung bahkan. Ya, padahal yang namanya sholat dan juga berkurban itu kan sama-sama ibadah. Ya, kenapa standarnya di sini standar ganda ya istilahnya? Baik, perlu kita pahami Islam itu bukan agama yang anti adat istiadat, enggak. Ya, apalagi kalau adat atau budaya tersebut ya adat yang positif. Ya, contoh kalau kita kan diistilahkan dengan adat ketimuran yang mengutamakan sopan santun,
yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ya, kalau budaya yang positif seperti ini Islam tidak mengingkari, bahkan mendukung. Ya, yang diingkari oleh Islam adalah penyimpangan yang dibungkus dengan nama budaya. Ya, apalagi kalau ada unsur kesyirikan di situ, itu yang diingkari di dalam Islam. Jadi jangan langsung kita katakan Islam itu anti budaya, enggak, itu tidak benar. Ya, yang dilihat budayanya tuh gimana dulu, positifkah atau bertentangan dengan ajaran Islam. Baik. Nah, jadi kalau ada penyimpangan yang dibungkus dengan budaya, ya, apalagi sampai merusak akidah Islam, maka ini harus diluruskan. Maka sekali lagi, yang namanya menyembelih, ya, itu adalah merupakan ibadah, dan yang namanya ibadah harus dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau disembahkan untuk selain Allah, maka itulah perbuatan syirik. Tidak ada bedanya antara salat maupun menyembelih atau berkurban. Ya, semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ulama Syafi'iyah, di antaranya Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam Asy-Syirbini, Al-Imam An-Nawawi, mereka menyebutkan bahwasanya perbuatan menyembelih untuk selain Allah itu adalah perbuatan haram. Ya, termasuk kesyirikan. Ya, bahkan ini disepakati oleh seluruh ulama Syafi'iyah, tidak ada seorang pun yang mengatakan hal ini dibolehkan. Apalagi Nabi SAW mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya. Untuk selain Allah siapa saja, ya, baik penghuni laut, ya, baik penjaga gunung, jelek katanya, atau penjaga pohon ganal tuh, pohon beringin ya jorang. Kalau kita pohon apa? Kariwaya. Baik. Apalagi ya kadang di pohon men gitu kan ada semacam di bawahnya itu apa? Sajen-sajen itu kan. Nah, ada juga yang sampai menyembelih sapi dan kepalanya itu ditaruh situ, ditanam di situ. Ya, dan ini adalah perbuatan kesyirikan. Baik, maka ya bagi kita yang sudah tahu, sudah mengetahui hal ini, jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan ini, karena ini merupakan dosa besar, perbuatan kesyirikan. Ya, dan juga jangan sampai ikut-ikutan dalam merayakan acara-acara seperti ini. Baik, nah inilah pembahasan kita tentang ayat kedua, ya, bagian yang kedua, yaitu washolli li rabbika wanhar. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan ayat yang ketiga dalam surah Al-Kautsar yang bunyinya inna syani'aka huwal abtar. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.